Ya. Ini sebagian kolega saya, rekan saya dan senior saya, salam hormat dari sesepuh saya juga ada dari Kalioso itu. Kalioso. Tapi kalau saya dalam atau pinggiran Pak? Dalam, jadi Rejo masuk. Kalioso ke kanan masuk ke kanan. Kalioso kanan? Iya. Oh iya. Kalau Rembun kan arah ke kiri. Betul, pasar kanan ya? Iya, pasar kanan. Mas Ali kok. Mas? Ali. Mas Ali. Oh. Kalau di luar Pak Ali, di dalam Mas. Sesepuh kan? Sepuh. Senior. Ya. Sesepuh. Ya. Jadi dari Kalioso kita kembali ke sini lagi. Saya ini baru pertama kali ya, masa pertama kali di kelas S3. Sebelumnya S2, S1. Jadi ya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Karprodi, kemudian dengan teman-teman dosen, saya diminta untuk membantu mendampingi saja. Jadi yang belajar kan teman-teman semuanya, yang belajar Bapak Ibu semuanya, saya hanya mendampingi ya, gitu. Terutama di kualitatif nanti ya. Gitu. Oke, karena sama-sama belajar, nanti kita banyak diskusi. Harapan saya berangkat dari case-case yang Bapak Ibu alami. Syukur-syukur saya bisa jawab, kalau enggak nanti jadi PR saya, atau nanti jadi PR bersama, nggak apa kalau saya nggak kuat. Apalagi ini ada senior saya juga, ada Ibu Ratna. Oh iya, Ibu Ratna ya. Saya nunggu Pak Budi masuk kelas ini baru masuk ke sini. Iya ya. Oke, jadi itu kualitatif ya. Nanti background saya nggak tahu saya atau enggak. Background saya S1 bahasa Inggris, S2 dengan Prof. Bambang, S2 di Belanda, linguistik, anak buahnya Chomsky. Bapak Ibu tahu Chomsky? Chomsky ya, sekarang masih hidup, itu sekarang jadi politisi itu ya. Jadi Chomsky punya anak buah, kebetulan anak buah itu langsung pembimbing saya waktu di Belanda. Kemudian S3-nya UNY, Universitas Ning Yogyo. Halo, lagi ada? Enggak. UNY juga apa? Oh iya. Jadi prodi Teknologi pendidikan. OTP ya, dengan Prof. Herman ya maksudnya. Piyai Kebumen. Oh, Kebumen apa ya? Kalau di apa jangan teh dewek ya. Kenapa kalau penak? Oke. Oh iya, Mas Budi juga Kebumen, bukan Jawa Timur. Iya. Kemudian disertasi saya multi method, mulai dari kualitatif, kemudian ke kuantitatif, ke kualitatif, ke kuantitatif, terakhir kuantitatif. Berapa kali itu? Jadi 2 kualitatif, 3 kuantitatif. Pengembangan instrumen ya, pengembangan instrumen. Jadi itu, terus kemudian ya kurang lebih seperti itu. Bagusnya sekarang di bahasa Inggris di bawah. Jadi nanti kalau misalnya lewat mampir jangan lupa diketok. Ya, diketok pintu ya, silakan di maktab bahasa Inggris, kemudian sama di pengembang kurikulum, jadi ketua tim pengembang kurikulum universitas. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah agak slow dan udah agak ngerem. Sebelumnya mungkin Pak Romit tahu ya, wah udah dikejar habis-habisan, habis 2 tahun Permen 53 belum selesai, baru mau implementasi muncul lagi Permen 39. Wah harus. Tapi ya itulah, tidak apa-apa dinamikanya. Kalau nggak gitu kan bukan di Indonesia. Oke, tidak apa-apa, dinamikanya begitu. Oke, baik, itu sekilas tentang saya. Kemudian nanti juga saya belajar dok. Gimana? Keluarga, alhamdulillah. Keluarga 1 istri. Sudah ya, bukan belum ya, sudah. Kemudian sama 3 putra, 1 putra 2 putri, 3-tiganya di Jogja semua. Jadi ya sementara di sini. Mondok ya. Bukan mondok, di UNY sama di Muhammadiyah di Jogja ya. Sudah kuliah. Semester 1 ini di psikologi juga, anak buahnya
ada. psikologi UNY. Itu istri saya di UNY juga, Universitas yang Yogyakarta juga. Berarti LDR Pak. LDR, ya. LDR. Long distance marriage. Ya sementara. Nanti kita ikuti aja nih bagaimana akhir ceritanya. Karena sebenarnya tadinya niatnya hanya mau hanya mau menemani anak di Jogja kuliah sekolah, tapi ternyata kok ada kesempatan di sana, ya sudah dicoba bismillah gitu ya. Itu juga tentang saya. Nanti saya juga gantian, saya pengen ini, katanya kalau tak kenal maka tak sayang, tapi bukan untuk sayang dia, tapi sayangnya kita kan kenal ya sebagian ya, makanya kita kenalan dulu singkat, cukup nama, institusi dari mana, sama PR nanti di akhir ini. Oke, sama topik interestnya di mana? Rencana topik disertanya tentang apa? Di area apa? Apakah area kualitatif atau tidak? Gitu ya. Sampaikan itu singkat saja. Bisa mulai dari orang luar ya, ini kan orang kita sendiri nih. Dalam sama modal. Ya. Jadi di belakang layar sudah disewakan. Oke, baik. Saya mulai dari yang pojok sendiri. Ini menyendiri. Tapi tidak sendiri ya. Lagi bertapa betul. Betapa. Silakan dari institusi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin senior. Saya Farid. Nama saya Aulia. Matur suwun, terima kasih. Background saya dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Kota Provinsi. Provinsi. Oke. Aulia ya. Iya. Oke. Kebetulan saya kantornya di Museum Lampung. Oh, di museum. Baru pindah saya. Interest saya mau apa ya? Kita mengubah ya. Mau apa? Kaji. Mentransformasi lah ya ibaratnya ya. Museum Lampung yang selama ini masih terlihat tradisional gitu menjadi lebih apa ya namanya, lebih humanis, lebih modern. Oke. Mentransformasi ya. Berarti nanti Iya. penelitian di Museum museum. Lampung ya. Berarti dari tata kelola, tata kelola. Tata kelola dari apa? Dari teori belajarnya, maksudnya itu kan kita kan cuma ngelihat kayak pameran artefak, Iya, iya. kayak barang kuno gitu, tapi kita lebih ke pembelajarannya juga, kemudian tata kelola, kebijakan. Oke, tata kelola. Jadi transformasi secara grand design gitu. Sip. Ini kalau program bagus, kalau program dijual ke pimpinan. Iya. Jadi terima kasih. Mbak atau Bu? Bu. Bu Aulia. Oke. Berikutnya. Saya langsung sama dia ya. Baca ya. Mbak Bu. Oke, berikutnya silakan. Waalaikumsalam. Lorida. Kalau institusi belum ada Pak, saya belum ada. Kalau misalkan Sudah langsung alhamdulillah kan? iya, Iya. kalau misalkan interest topik saya itu terkait dengan kepemimpinan dan juga manajemen, dan itu akan dianalisis dengan kualitatif. Kualitatif ini udah pasti ke SEM ini. Buka-bukanya kualitatif nih, SEM. S1, S2 apa? S1 saya PGSD. PGSD, S2. Ini pasti kesan, atau eksan lagi. Dan kualitatif ya kan? Nah, ini udah lewat dulu. Terima kasih Pak. Silakan. Saya dari Metro, nama saya Eva Varianti. Pak. Saya jurusannya sama dengan beberapa teman di sini, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris juga? Iya. S1, S2 di 6 Yogyakarta, tapi bukan di tempat Pak Budi. Saya orang kaya Pak, jadi saya keluar negeri. Kita sama dengan
misalnya main ke bawah, saya Oh, boleh, itu boleh, ya. boleh. Ngapain? Ya. Boleh silakan. Silakan main Jadi kalau dong, saya diskusi. ngomong kayaknya nggak serius. Boleh silakan Pak, dengan senang hati. Silakan, pintu akan terbuka. Harusnya ditutup. Ya, terbuka silakan Pak diskusi. Karena ada beberapa mahasiswa S2 S3 yang bukan bimbingan saya, tapi diskusi nggak apa-apa. Kalau diskusi monggo silakan. Ya, siap. Ya, saya sudah mencari informasi tentang Budi juga. Oh, sudah ghosting ya? Iya, sudah. Sudah baca. Oke, silakan. Sudah Ya, terima kasih Bu Eva. Berikutnya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu Dede Anida dari Universitas Muhammadiyah Indonesia UMP ya. kemudian apa namanya topiknya ini pengen karena bidang pelajaran matematika jadi prodinya prodi PGIC jadi S1 itu matematika baru PGC. Iya. Penelitian S1 itu matematika matematika semua. Oke. ini kaitannya Tapi R&D ya. S2. Bukan. eksperimen Eksperimen kan. jadi rencananya sih ingin apa namanya terkait model sih model pembelajaran R&D ya. mix method lah mungkin seperti itu nanti mix method ya Oh, mixed method atau R&D? mix method Mixed method ya. Oh iya iya. sepertinya kita pun belum tahu nanti kedepannya seperti apa ini kan baru rencana ini ingin apa untuk terkait dengan kemampuan apa namanya komputensial tinggi tapi kita ingin untuk tahun 2019 Computational thinking. komputasional model. Kalau mau mix berarti non eksperimen. Eksperimen enggak? Saya Kalau Pak, nggak harus dijawab sekarang. Nggak harus dijawab sekarang. Saya nanti akan pusing ya. ini masih berpikir terkait dengan karena telah membaca beberapa literatur rata-rata sih mereka hanya mengukur tentang kemampuannya saja gitu tapi terkait dengan masih goyah dengan asesmennya karena asesmennya belum ada ketentuan bagaimana mengukur komputasional jadi masih galau apa mau ke model yang pembelajarannya nanti Oh, oke. ini atau mau ke asesmennya jadi masih belum Masih belum jelas ya. Ya, berarti masih ya, maksudnya bisa mix method, bisa ke R&D. gitu. Sepertinya kalau saya lihat dari penjelasannya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Berikutnya. Baik, perkenalkan Pak, saya Fitri Wulandari, sama satu kampus dengan Bu Yuni dari Universitas Muhammadiyah Indonesia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris juga. Iya, Bahasa Inggris. Saya sudah mendengar nama Bapak dari Pak Sofan kemarin, Pak Sofan Adi Putra, dan Iya, beliau iya. memang bilang, coba nanti stand kanan ke Pak ke Pak Budi. Saya sebelah kiri. Oh, di kiri ya Pak ya. Beloknya ke kiri. Kan ibu-ibu gitu. Belok kanan sana kiri. Betul kan memang kalau saya S2 kemarin kajiannya ke KAR Pak. Oh, karya. Hanya memang setelah menjadi dosen dan menulis artikel-artikel yang saya hasil kajian penelitian saya lebih ke kualitatif dan Kualitatif. saya nyaman dengan kualitatif Pak. Iya. Dan kemarin kalau untuk yang di proposal penelitian yang untuk propose ke Unila, memang kemarin saya pengen mengkajinya ke arah fenomenologi research. Fenomenologi, Ya, oke. terkait dengan Ya. fenomena yang tadi saya presentasikan cognitive gap dalam pembelajaran menulis. Hanya memang saya kemarin agak galau Pak karena kemarin beberapa dosen terutama seperti profesor-profesor yang hadir kalau kajiannya yang arahnya seperti itu nanti masih levelnya di level 8 S2. Jadi saya belum menemukan bagaimana mengistigakan rencana. Kitanya nggak kenapa kalau level 8? Ya, kalau kajian hanya sekedar observasi atau seperti eksperimen, katanya kan arahnya masih ke level 8. Jadi mungkin saya masih belum tahu apa yang harus saya temukan ketika nanti saya menginvestigasi dalam fenomenologi riset yang dengan tema yang saya kaji supaya dia ada temuan yang memang sesuai dengan Iya. lagi
bertanya balik nggak, kenapa kok masih dianggap level 8? Karena tidak ada kebaruan. Ya, saya belum begitu memang, karena kan kalau saya pandangannya hanya sifatnya seperti membuktikan ulang. Oh, oke. Replikasi ya. Ya. Replikasi, oke. Betul. Hanya mungkin kalau dari beberapa artikel yang saya baca itu kan mereka baru arah dari yang tema-tema yang saya ambil itu mereka baru ke uji coba seperti eksperimen, kemudian survei dan sebagainya. Yang fenomenologi yang menggali dari respon dari di jalan itu belum ada seperti itu. Penelitian kualitatif itu belum tampak dari awal, KKNI-nya. Nanti bisa berubah. Ya, jadi bisa di perjalanan nanti bisa ke level 8, bisa level 9, tergantung bagaimana, karena kan luas, kan natural kan, induktif kan, kualitatif kan. Jadi sebenarnya ketika kita menentukan kualitatif kemudian diklaim di awal bahwa oh ini KKN level itu kalau menurut saya itu terlalu dini. Kualitatif itu jangankan alat ya, sebenarnya metode berubah aja bisa, bahkan judul berubah juga bisa. Itu kualitatif itu begitu. Orang kualitatif itu seperti orang berjalan, dia akan menemukan dan proses penemuan itu nanti bisa tergantung sejauh mana peneliti bisa mendalami, kemudian bisa menemukan, bisa melihat abstraksi data yang dia temukan, kemudian ketemu dengan pola-pola, kemudian ketemu dengan pattern dan sebagainya. Jadi bisa berubah. Jadi ya bisa aja nanti, karena bisa berubah. Misalnya awalnya fenomenologi, ternyata ini pas di pertengahan jalan berubah, ini bukan fenomena tapi ini case. Nah, kemudian nanti jalan lagi bisa berubah lagi, nanti jadi misalnya etno. Nah, tergantung fokusnya nanti akan bisa berubah gitu. Jadi itu. Tapi yang jelas orang fenomenologis yang berarti itu siap dengan ketelitian, hati-hati, persisten, kemudian ajib dan sebagainya. Oke, itu. Terima kasih Bu Fitri. Baik Pak, mohon arahannya Pak. Arah mana Bu? Arah kanan mungkin ini. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya Satrio Wicaksono Sudarman. Asalnya dari UM Metro. Prodi Pendidikan Matematik. Seperti saya S1-nya di UM Metro, S2-nya di 11 Maret. UNS. Topiknya mau apa Pak Satrio? Karena saya ingin mengambil riset blog R&D. dan variabel saya ambil itu literasi matematis. Saya tertarik untuk mengembangkan model yang ingin memberikan penguatan pada literasi numerasi ya. Oke, R&D. Terima kasih Pak Satrio. Berikutnya Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ira Istri dari Pak Satrio. Oh, istri Pak Satrio. Lah kok enggak dulunya sebelahan? Apa biasa depan belakang? Masa duduknya loh ya, duduknya jangan mana-mana. Saya dari UM Metro juga Pak. UM Metro. Ya, S1-nya dari UM Metro, S2-nya juga sama dengan Pak Satrio. Matematika juga. Pendidikan matematika juga. Oh, jadi satu kelas. Iya. Satu kelas. Nah, itu kalau dulu istilah orang-orang zaman-zaman kita dulu nilainya D. Karena dapat satu satu prodi katanya. Nggak luas ya Pak ya? Ya, Nggak luas. nggak luas. Iya, ya. Oke, lanjut. Oke Pak, ini saya untuk penelitian disertasi Pak. Sama R&D juga. Oh, Biasa jalan. bukan Iya. Pak. Masih belum ya Pak ya, belum fix ya, paspor atau RMD, tapi terkait dengan anxiety, kecemasan dalam pembelajaran matematika Pak. Kemudian dikaitkan dengan self esteem. Esteem. Esteem, ya, self esteem. Terima kasih Bu Ira. Iya, silakan. Iya, saya di trainer Mawati, sebenarnya sama
Oh, ada Bu Fitri ya? Iya. Yang satu Fitri siapa? Bulan dari Dari yang satu Fitri. Fitriana. Satu lu namanya. Dari STKI PGRI Pak. Oke, saya tadi matematika juga Pak beneran sampaikan ya. Terus disertasi. Oh disertasi. Iya S1 S2-nya masih administrasi budaya. S1-nya MIPA, S2-nya pendidikan matematika. Terus rencana disertasi itu lebih ke pedagogi. Jadi kemampuan mengajar Pak. Tapi responsif budaya. Mau apa? Mau R&D atau mau method atau Itu mau dia apa? Pak, butuh banget. Kalau lihat arah tulisannya sih R&D ya. Kok tahu data arah tulisannya dari mananya? Maksudnya arah beberapa teori, ada beberapa literatur tuh kesana karena kan rencananya itu adalah model pedagogi responsif budaya terhadap kemampuan konsep mengajar yang tadi ya mengajarnya itu, tapi lebih ke titik tekannya itu ke konsepnya itu. Jadi mau buat atau mau melihat? Nah iya ya, enaknya mana Pak ya? Mau buat atau mau lihat? Enak Kalau buat buat apa berarti kan enak R&D. Kalau buat? buat Enak buat. kalau buat berarti R&D. R&D ya. Kalau dari kemarin sih kayaknya ke R&D sih. Kalau ngeliat lihat yang mana ya Pak ya kan? Berarti cuma literatur review atau seperti apa kalau cuma lihat itu ya Pak? Ya nanti R&D kan ada beberapa mazhab ya, dan nanti tergantung masalah apa yang dipecahkan. Yang penting penelitian itu pertama berangkatnya dari masalah. Ya kalau masalah Saya itu masalahnya apa yang ingin saya pecahkan. Ini masalah atau bukan? Jangan-jangan ini bukan masalah, tapi masalah ini merupakan sebab atau akibat dari masalah yang lain. Nanti sampai di root, ditelusuri sampai ke rootnya. benar-benarnya gitu ya. Betul, sampai nanti ketemu berarti ini permasalahannya gitu. Nanti Diuraiin lagi. Oke, terima kasih Bu Fitri. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Rob biar semangat. Amin, amin. Sehat. Saya tapi Amin nggak apa-apa. Sabila. Saya mengajar satu universitas di Umbrik. Cuma di proyek pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kualitatif nanti atau R&D? S1, S2 saya kualitatif semua. Kualitatif semua. Pakai apa? Kualitatifnya mana? Apa ya? Kualitatif yang mana? Jenisnya apa? Deskriptif Deskriptif, mau. kualitatif, ya. Oke. Penjabaran. Oke. Yang ini tadi itu mengenai judul. Tadi di saat Prof. EN tadi saya sudah diobok-obok. Judul saya berubah total. Makanya tadi wajah saya berubah. Jadi nggak apa-apa. Jadi judul itu bisa berubah. Judul bisa berubah. Itu gampang judul. Yang penting itu di awal. Nanti ini proses yang lama itu ketemu sebenarnya kerangka root atau track penelitian saya itu di mana. Itu yang prosesnya lama, bolak-balik gonta-ganti. Tapi nanti ketika ketemu tracknya, ketemu rootnya bahwa oh ini jenis kelamin penelitian saya dan ini yang saya pecahkan nanti baru ketemu. Bisa jadi judul berubah. Jadi nggak masalah kalau hanya sekedar judul aja. Jadi nggak usah sedih. Ya, jadi gampang judul itu bisa berubah beragam. Awalnya saya Ya. wawancara Mas F3 di sini, judul saya itu metode pembelajaran mendongeng dalam pembentukan karakter anak SD. Ya. Dalam pembentukan. Kemudian saya suatu ketika saya berubah. Tadi judulnya ketiga. Dalam ketiga lah, ada satu malam gitu. Tadi judul saya paparkan di mata kuliah Prof. EN, ada pembelajaran storytelling pada apa sih story and model pembelajarannya story and untuk penguatan ini model pembelajaran kewirausahaan malah Prof. Nah, beda lagi. Karena saya waktu itu melihat mahasiswa yang kurang survive setelah kuliah, banyak menganggurnya.
kemudian mau masuk ke sekolah jadi guru pun sekarang tidak bisa ya. Oke. Gitu. Jadi tadi dikatakan oleh profesor, itu bukan tugas kita. Katanya. Tugas kita untuk mengatasi pengangguran dan segala macam. Iya. Jadi kalau di nomor yang tidak apa-apa, jadi saya baru flashback ke judul saya yang ketika saya ikut beasiswa PDDI juga pakai itu yang sama dengan wawancara dengan Prof. Farida. Metode pembelajaran mendongeng dalam pembentukan karakter itu bagaimana? Pertama begini, kenapa kok tiba-tiba metode? Ada latar belakang apa? Ada masalah apa? Kok tahu-tahu saya pilih metode? Ini kan harus kita telusuri dulu. Kan biasanya kita itu riset, ya kadang-kadang gini ya. Udah mau bagian loh. Jadi kadang-kadang kita riset itu lupa bahwa esentris itu adalah tugas kita sebagai mahasiswa adalah menyelesaikan masalah. Ya, jadi menyelesaikan masalah, tergantung bidang kita di mana. Kemudian tahu-tahu belum tentu itu solusi dari masalah yang sebenarnya. Kemudian kita tawarkan, kita bawa barang. Jadi tahu-tahu masuk ke kelas bawa barang, bawa metode, bawa desain, bawa metode dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang di awal agak miss, agak kurang. Makanya di awal itu paradigmanya harus kuat. Kemudian lihat fenomenanya seperti apa, ada dukungan empirisnya, kemudian penelitian terdahulu, kemudian kalau perlu itu di pra-research. Nah, kalau 5 ini ada di pendahuluan, nanti baru kuat. Kita mau dibelak-belakan kemana itu sudah kuat di awal. Itu yang perlu muncul di awal. Itu ya, Bu Ami nanti. Coba kenapa kok saya tiba-tiba bawa metode ya? Metode, kenapa kok bawa tiba-tiba bawa metode pembelajaran? Jangan-jangan bukan metodenya permasalahannya. Gitu. Karena kalau metode itu biasanya secara common sense ya. Metode apapun kita bawa ke kelas, kalau diuji pre and post itu pasti ada perubahan kan? Pasti kan? Gitu, pasti. Gitu, oke. Gitu kami. Berikutnya, silakan Bapak atau Mas atau Kang atau Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasib Monsino, Pak. Siapa Pak Asep? Nasib. Oh, Nasib. Ya. Nasib baik, Pak. Kita bergantung dia nih Pak. Pak Nasib baik. Ya, Nasib insya baik. Allah, Pak. Instansinya dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Oh, dulu GMP, LPMP ya? Bukan, Pak. Bukan. Kalau LPMP itu BPMP sendiri, kami beda induk. Kalau LPMP itu induknya Direktorat Jenderal Audit dan Iya. ngurusinnya mereka ke sekolah itu dan peserta didik. Kalau kami induknya Direktorat Guru, Tenaga Pendidikan dan GTK ya? GTK. Berarti Widya Suara Nasional. Saya Bukan? pengembang teknologi pembelajaran. Oh, pengembang teknologi. Udah pasti R&D ya ini? Ya, Iya. saya ingin mengembangkan pelatihan dengan pendekatan deep learning, Pak. Deep learning itu coba kalau diterapkan di pelatihan guru seperti apa? Iya. Oke. Deep learning. Ya, udah R&D. Iya. Mudah-mudahan saya skip dulu ya. Iya. Kan nanti saya sama Mbak Eva langsung Terima kasih Pak Nasib. Pak Nasib. Katanya nggak kenal Pak semuanya. Dulu. Ya. Gaji murid ya Pak. 15 tahun yang lalu. Silakan. Izin Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi. Saya asal institusi dari UIN Lampung. Winril ya. Prodinya Prodi di bahasa Inggris juga. ya, pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Sama satu ya, ya. Keguruan. Tarbiyah. Ya. Sedikit cerita, saya adalah mahasiswa Pak
Dulu masih ngesok ya, baru pulang. Kalau kenapa pakai jeans Pak? Kenapa pakai jeans? Saya pakai jeans. Jadi Iya. bodoh tuh kalau Pak. Mohon maaf ya, Mas. Saya di Pak Budi mengampu mata kuliah translation Pak. Iya, Kemudian ada yang saya ingat di akhir semester kami nonton Harry Potter. Deathlow, Harry Potter and Deathlow Alley bagian 1 itu. Iya. Nonton juga bareng Pak Budi di Central Plaza. Satu kelas bareng Pak Budi. Bareng Pak Budi satu kelas. Iya, satu kelas ya, di akhir ya, akhir semester Iya. ya. Itu sebagai bentuk entertainment. Maksudnya kita kan udah capek belajar kursi Iya. satu semester. Yuk, kan kesepakatan kelas nih, kita mau ngapain ini kan gitu. Boleh Pak, kita juga Iya, saya mau Prof kapan-kapan biar para Nanti kita jaga- tanya suhunya Pak Abu. Kita siap. Saya ini oke aja. oke. Kemudian kita sempat main futsal juga waktu Pak Budi di lapangan futsal Iya lah, sama bagus ya. teman-teman angkatan. Oke. Ya, jadi saya sebenarnya secara emosional dan keakraban sudah kenal Pak Budi dari 15 tahun yang lalu. Apa pertanyaan oke. Jadi menyampaikan soal Saya juga mau mohon maaf Fikri. Saya mohon maaf sebenarnya karena waktu ketemu di awal saya kira Fikri S2 ngambil kok bukan bahasa Inggris gitu karena ternyata ada beberapa lulusan bahasa Inggris yang tidak mau ngambil bahasa Inggris. Itu makanya kemarin waktu ketemu saya salah duga, saya salah ya. Apa namanya? Ternyata dikoreksi sama kawan kalau nggak saya itu saya S3 Pak. Oke sip, bagus malah. Oke. Rencana mau riset apa Pak Mas Fikri? saya mau ambil tema di keterampilan berbicara speaking. Speaking ya wis Pak, sama dengan gue Pak. Mau mengembangkan model. Oh model R&D ya. Makanya memang selalu harus bersama dengan Pak Fikri ya. Oke, pengumuman Kayaknya model. saya harus bersama dirimu deh. Tanpa sepengetahuan suaminya. Bagaikan pencuri di malam hari. Saya kayak gitu ya. Oke, terima kasih Mas Terima kasih Fikri. Pak Budi kesempatan. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Hardianto, Pak. Pak Asep Asep dari UM Kota Bumi, UMKO. Unko, oh iya iya. Saya S2-nya dari Unila, S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Alumni bahasa Inggris? Oke. Alumni 2014. 14. Berubah. Angkatan pertama dulu itu, Pak. Kali pertama ya. Nah, Populora waktu itu Pak prodinya. Lulus 2016. Kemudian riset interest saya di TEFL sebenarnya Pak. Dulu di S2 memodifikasi metode pembelajaran Ya. untuk mata kuliah reading. Kemudian di S3 ini rencana saya mau berangkat dari teori kognitivisme dan juga teori pemrosesan informasi yang saya kombinasikan dengan metalinguistic awareness untuk membentuk sebuah model pembelajaran untuk grammar. Oke. Nah, nanti variabel yang akan saya ukur adalah self-regulated learning yang mengarah pada pembelajaran grammar. Karena selama ini self-regulated learning kan terlalu umum ya Pak. Nah mungkin itu yang akan jadi satu kebaruan juga. Mungkin nanti instrumennya saya kembangkan. Selain model, ada juga instrumen self-regulated learning yang mengarah pada pembelajaran grammar. Ya. Jadi penelitiannya apa ini? Arahnya mixed method sebenarnya. Mixed method. Iya, jadi nanti modelnya itu dikonstruk dari teori-teori itu, kemudian diuji coba efektivitasnya, kemudian nanti saya lihat apa namanya. Kalau model kok seperti arahnya ke R&D. Tadinya saya kira R&D tadi. Tadinya saya kira R&D Mas Asep. Setelah R&D kemudian berubah mixed method ya. Kemudian setelah itu ada eksperimen juga ya. Kalau dulu zaman S2 kan modifikasi. S2 memang ya itulah nggak apa-apa lah sampai sekarang juga masih berlaku itu. Jadi antara S2 itu hanya memodifikasi di proses. Jadi metode ditambah metode X tambah misalnya media. Itu kan sama-sama proses. Sama-sama satu standar proses, tapi katanya itu sudah dianggap sebagai ada kebaruan KKN level 8 ya sudah monggo saya ikut panitia ini ya senior ya itu padahal itu masih satu ranah sama-sama di standar proses gitu. Jadi bukan seperti itu
tapi nanti sepertinya sudah mengarah ke antar R&D dengan mix method tadi. Ya, nanti tinggal dipastikan saya mau kemananya, saya mau ke speakingnya atau mau ke SLR-nya atau apanya nih, atau interaksi duanya. Kalau skillnya ke grammar, sebenarnya grammar. Nah, tapi jadi ada speaking, ada grammar, ada apa? Speakingnya enggak. Speakingnya enggak. Lu tadi speaking ada ya? Self-regulated learning. Kalau speaking Pak. Oh ya Pak, oke ya. Dasar Jadi awalnya memang research and development, tapi kata Prof. Abe kemarin itu research and development itu hanya prosedur gitu. Kalau pendekatan penelitian ya kalau nggak kuantitatif, kualitatif ya mixed method gitu. Makanya saya berubah akhirnya berpikir ya udah mixed method berarti nanti yang pertama dilihat efektivitas modelnya, kemudian nanti dilihat persepsinya guru dan dosen, dosen dan mahasiswa terhadap model tersebut. Kemudian juga saya mau melihat self-regulated learning yang ke grammarnya langsung gitu. Jadi kemandirian belajar dalam grammar dengan model ini kira-kira bagaimana gitu, karena di dalam model itu saya akan menyisipkan teori metalinguistic awareness nanti yang tercermin dalam sintaks pembelajaran itu. Ya, nah, coba itu nanti diturunkan ke ini, ke kerangka, ke framework ini. Alurnya dari mana? Nanti biar ketemu. Siap. Biar ketemu. Ya, oke. Sip, Pak Sep. Pak Sep, lanjut berikutnya. Perkenalkan, nama saya Adi Nurtanto. Adi. Saya kerja di Universitas Mitra Indonesia, tapi lulusan bahasa Inggris, S2-nya dari bahasa Inggris. Alhamdulillah. Iya. Satu angkatan. Mas Nasib, kita ada temennya Mas Nasib. Ada temennya rupanya. Ada temennya rupanya. Mereka mau ngomong kok beda atau enggak tega gitu. Bertanya Pak ya. Silakan Pak. Kalau untuk masalah disertasi itu saya sedang masalah yang saya pikirkan adalah mengenai learning loss dan engagement. Ya, oke. Jadi engagement mahasiswa kepada topik pembelajaran, karena anak sekarang bilangnya mungkin nggak relate. Maka saya cari-cari coba solusinya. Saat ini sih yang terpikir adalah cognitive load. Beban kognitif itu di situ salah satunya adalah German load yang mendefinisikan gitu, salah satunya adalah skema. Maka saya berpikir untuk memungkinkankah untuk memodifikasi skema itu dengan menggunakan teori-teori lain, salah satunya mungkin self-defining memory. Pengembangan ya berarti ya. Iya. Nah itu saya masih belum yakin Pak, apakah ini benar-benar gap, apakah ini benar-benar kontribusi terhadap 20 tahun berapa. Tapi kira-kira frameworknya. Ya. Kalau mau tahu apakah itu gap atau enggak, lihat literatur yang sudah dikumpulkan. Di literatur bagian akhir itu ada conclusion and recommendation and suggestion. Nah, itu dilihat di situ apakah masuk atau enggak masuk topik penelitian yang memang belum dikaji dan memang rekomendasi dari penelitian sebelumnya atau tidak. Kalau memang dia nanti bisa nyambung di situ, jadi kita bisa masuk di situ. Nah, di salah satunya itu ada yang menggunakan bahwa memang selama ini cognitive load tidak menggunakan warm cognition. Ya, kalau itu nanti teorinya bisa berubah-ubah bermacam-macam. Karena memang begitu. Setiap referensi yang kita masukkan di disertasi itu harapannya kalau S3 jangan hanya tumpuk bata. Tumpuk bata itu kumpulkan literatur ini kumpulkan jadi satu dah. Jadi satu soal itu jadi bahasan sub ini tadi. Tapi kenapa ini masuk? Jadi harus dikaitkan. Jadi mengkoneksikan ini antar referensi-referensi yang kita pakai tadi untuk untuk yang mendukung penelitian tadi ya, supaya nanti jelas juga posisi kita, nanti baru ketahuan itu gap atau bukan. Kalau ternyata ada yang putus, nah itu yang tidak bisa, sama seperti yang penelitiannya Mbak ini tadi. Kalau kan di kepemimpinan ya, jadi kepemimpinan ada teori-teori, kemudian mengambil berapa faktor, misalnya ambil 5 faktor, dicari apakah ini ada penelitian sebelumnya saling berhubungan, kemudian dilihat hubungannya bagaimana, baru kita bisa membuat modelnya, begitu. Nah makanya ini di proses yang
mengumpulkan, mencari referensi ini penting sekali supaya kita bisa menarik benang merahnya dan kita bisa berdiri posisi saya di mana, karena di kita di riset, di publikasi itu penting adalah positioning. Jadi bukan hanya mengumpulkan pokok data, tapi terhadap yang kita kumpulkan itu posisi kita di mana. Apakah kita setuju dengan salah satu, dengan beberapa, atau kita mengelompokkan, itu jadi temuan kita, mengelompokkan dari yang literatur itu dan sebagainya, gitu ya. Saya lanjutkan. Monggo silahkan waktu dan Sali. Pak, ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ali. Saya kuliah di beberapa tempat bersamaan atau berbeda? bersama dan berbeda. Saya S1 di teknik otomotif di Universitas Negeri Padang. UNP. Dan waktu itu juga melanjutkan ke S1 di Trisakti Padang. Terus S2-nya di Unila dan di UM 2012. Zaman Enggak, kita itu Pak Sumadi ya. Pak Sumadi ya. Almarhum. Kemudian untuk pekerjaan di guru SMK Di SMK Negeri 2 Bitung. Oh iya, saya kan berapa kali kesana. Punya showroom. Kalian saya kebetulan suka di pendidikan dan juga spesialis di bidang otomotif. Jadi kalau ada masalah dengan bodi kendaraan, banyak juga ya Pak, punya handphone. Punya body. Pada prinsipnya masalah hati aja kita bisa perbaiki, apalagi bodi. Siap Pak Ali. Kita mulai dari hati ya Pak Ali ya. Mas Prof, jadi saya sudah menemukan topik jadi pemikiran pertama terkait dengan kebijakan. Jadi begini, kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia kita selalu berubah. Ya. Selalu berubah, pasti berubah. Setiap provinsi, setiap daerah pasti berubah, terutama pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan itu harus diantisipasi oleh seorang pemimpin pendidikan. Saya fokus ke kepala sekolah. Misalnya terkait dengan dana BOS, PIP, beberapa dana-dana yang masuk ke sekolah itu harus diantisipasi. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang diputus, terutama misalnya seperti komite sekolah yang sekarang diputus. Nah, oleh sebab itu, saya berpikir bahwa kepala sekolah itu harus punya paradigma baru kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi perubahan itu. Nah, setelah itu kemudian saya baca-baca beberapa literatur, ini belum mapan, literatur review waktu itu. Akhirnya ketemulah rumus atau semacam resep, namanya Adaptive Fiscal Leadership for School. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengadaptasi perubahan apapun terhadap kebijakan, karena lembaga itu kan harus keberlanjutan, harus dipertahankan dan diperlanjutkan, tidak boleh berhenti. Nah, saya fokus di fiscal leadership. Oke, sih. Jadi nanti diarahkan Mas Ali, apakah mau ke, karena ini mohon maaf jenis lainnya berbeda kalau mau ke fiskal, misalnya ke penelitian kebijakan ya. Jadi betul selama ini kita hanya melihat penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif, dan mix. Itu melihat penelitian dari satu kacamata, yaitu method of inquiry. Ya itu. Jadi melihat penelitian dari method of inquiry itu ada kualitatif, kuantitatif, sama mix. Kemudian ada kacamata lain untuk melihat penelitian. Nah nanti ada yang pure research, kemudian ada yang applied research, kemudian nanti ada yang ada ya itu tadi penelitian berdasarkan method of inquiry, kemudian ada policy research, itu berbeda. Walaupun nanti di prosesnya nanti kita akan melalui proses kualitatif kuantitatif itu pasti. Pakai mix ya, bisa pakai kita. Nah nanti tinggal apakah saya mau fokus di fiskalnya, apakah di kepemimpinannya, atau mau melihat bagaimana hubungan antar ini dua domain lah ya. Sebenarnya masing-masing masih bisa ada subdimensi yang banyak di bawahnya itu. Jadi ini masih luas Pak. Nanti tinggal dispesifikkan saya mau apa nih, saya mau mana. Tadi kan sudah ada muncul istilah ya tadi ya, istilah yang kita bahas. Ya, oke. Nah, saya ketemu AFLS. Nah, ini enak lagi. Dari istilah ini kan kita tinggal nyari referensinya masing-masing aja. Nanti
Preferensi hubungan antara A dengan F ada enggak? Hubungan A dengan S ada enggak? Hubungan F dengan dan seterusnya tadi semuanya. Dicari hubungannya, nanti dibuat matriks, sehingga ketemu di centang hubungan seperti apa. Nanti baru kita akan melihat sebenarnya istilah saya ini pas atau enggak, atau apakah mau saya kurangi, saya tambahkan, atau seperti apa, gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Faslah. Saya tamatan dari Universitas Lampung dari S1 Pendidikan Kimia angkatan 99. S2-nya sempat di Unila, tapi nggak selesai. Dulu sama magister manajemen juga sebenarnya. Terus lanjut. Di manajemen pendidikan dulu dari awal-awal tahun 2010 nggak selesai karena ditinggal. Bukan nggak kerja kan, sudah ditinggal. Ketika sudah 5 tahun saya balik-balik ternyata nggak bisa lagi lanjut. Diputus, akhirnya melanjutkan ke S2 di UPL ambil manajemen. Saya backgroundnya bukan pendidik Pak, bukan PNS, bukan dosen, jadi saya lebih banyak di dunia politik selama itu. Saya sebagai anggota DPRD Kota Lampung sekarang. Kenapa ketertarikan saya ngambil di pendidikan lainnya? Basic saya pendidikan sebelum di SPD. Jadi kembali ke jalan yang benar. Lupa, harus balik lagi. Dan hari ini juga saya di Komisi 4 kebetulan membawahi tentang masalah pembinaan juga salah satunya, sehingga saya ketika melihat kondisi di lapangan memang banyak problem yang terjadi di sekolah khususnya yang kita lihat terkait, makanya sehingga saya tertarik untuk meneliti terkait tentang hampir sama sebenarnya pembiayaan pendidikan saya tentang manajemen keuangan sekolah yang mungkin selama ini nggak transparan. Jadi hari ini saya tertarik untuk meneliti itu tentang transformasi tentang manajemen keuangan sekolah yang berbasis good governance. MBS ya. Ya. Tentang, sehingga untuk dikaitkan dengan mutu pendidikan akhirnya mutu pendidikan juga akhirnya nanti. Jadi memang selama ini, jadi ketika saya turun ke lapangan di SMP di Bandar Lampung, karena memang ranahnya DPRD Kota itu adalah pendidikan SMP, penggunaan dana bos baik dana bos maupun komite itu sering nggak transparan. Oke. Jadi saya beberapa kali berbicara tentang itu di media segala macam, ternyata sampai hari ini nggak dilakukan sama pihak-pihak sekolah maupun dinas pendidikan untuk melakukan transparansi antara pembiayaan pendidikan di sekolah masing-masing. Itu harapan saya, makanya meneliti ke arah sana. Makanya minta arahan dari Budi seperti apa kan gambaran saya sementara ini transformasi manajemen keuangan sekolah berbasis good governance dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke, ya, kelihatannya sama ke policy research ya. Policy research ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya dua-duanya itu ke policy research. Itu bisa aja, tapi kalau memang ini nanti kalau kita lihat dari metode inquiry-nya nanti akan masuk ke mixed method sih, arahnya sepertinya mixed method. Tapi kalau mau kuantitatif aja ya boleh, tapi kalau nggak salah ada syarat minimal berapa faktor, harus ada berapa variabel, berapa faktor yang kalau bisa kuantitatif saja. Karena nanti bisa kuantitatif saja atau kualitatif saja itu sebenarnya tidak masalah. Kedalaman atau level 9 nanti bisa kita justifikasi. Nah, cara menjustifikasinya itu yang kita nanti akan pelajari sama-sama. Gitu ya, Pak Asrori. Asrori ya, maaf. N sama R. Silakan, Pak. Ini alumni UNJ juga ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amir Hadsana, Pak. Amir Hadsana. Tugas sehari-hari sebagai dosen di STKIP PGRI Bandar Lampung. Kuliah S1 saya kurikulum dan teknologi pendidikan di UNJ Yogyakarta. 3,5 tahun lebih 1 minggu lulus. Kurikulum ya. Ya, kemudian untuk S2-nya di Universitas Lampung, teknologi pendidikan juga. Ya, lulus 5 tahun kurang berapa hari. Karena kesibukan di luar
melanjutkan di dokter pendidikan di rencana penelitian saya mengenai pengembangan modul serial touch berbasis aplikasi digital yang simulatif, reflektif, inisiatif, dan kolaboratif sebagai upaya optimalisasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Penelitian ini berawal dari pengamatan dan juga riset-riset yang ada, sepertinya masih kurang mengenai tapi mungkin kesulitannya di pengukuran karakternya, Pak. Nanti harus buat instrumen untuk mengukur karakter. Gitu. Kebayang ya? Karakter itu variabel laten. Ya kan? Karakter variabel laten. Jadi kalau misalnya dengan kuantitatif kurang cukup, nanti perlu diperkuat dengan triangulasi kualitatifnya. Kami batasi di kebiasaan, Pak. Sampai di kebiasaan saja. Ya, oke. Apakah kebiasaan selalu identik dengan karakter? Nanti perlu diperkuat di situ. Untuk mengklaim bahwa karena kita mengukur karakter dari kebiasaan saja. Apakah itu cukup misalnya? Gitu ya? Oke. Terima kasih, Pak. Yang Ordal kita tunggu undangan Pak Kabak aja ya. Gimana Pak Didi? Pak Didi tentang apa? Ya, Ordal. Saya Didi, Pak. Saya S1, S2, S3 dan bekerja. Ya, langsung aja ke penelitiannya. Langsung topik aja. Kalau rencana disertasi saya itu lebih kepada kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan. Saya menyoroti kepemimpinan muda di perguruan tinggi. Jadi nanti kaitannya bagaimana hubungan dari lebih ini, Pak. Saya style kepemimpinan, Pak. Gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan. Jadi ini agak berbeda dari kalau S1 saya itu perbandingan, S2 saya pengembangan, S3 saya mau ke hubungan. Ya, berarti saya sudah tebak ini pas saya pakai kuantitatif, ini nanti ngikuti tracknya Prof Hasan. Prof Hasan kepemimpinan dan pakai SEM. Dia nyari faktor-faktor, kemudian cari hubungan-hubungan, nanti dibuat modelnya diuji. Iya, betul Pak. Nah, jadi rencananya sih mengujinya pakai SEM PLS. Ya, SEM PLS lebih enak ya. Kenapa pakai PLS? Ya karena dia kompleks kan Pak, nggak cuma satu. Jadi dia juga ngelihat hubungan antar variabel juga dia. Nggak cuma X, Y aja, tapi termasuk variabel Z. Iya, bisa bolak-balik. PLS itu enaknya namanya varian ya, jadi varian base ya, Bayesian ya. Jadi kan data nggak perlu normal, ya kan, data nggak perlu normal. Jadi dia mau menguji reflektif atau menguji formatif tidak masalah, bisa pakai SEM. Kalau misalnya kurang bagus, saya tinggal di bootstrap level berapa. Dan di dalamnya juga kan sudah ada CFA juga Pak. Jadi ya, ada CFA betul. Oke, siap. Ujian. Tapi belum ketemu faktornya apa tadi? Iya. Dimensi kepemimpinannya apa aja? Karena kepemimpinan kan udah banyak tuh, misalnya kepemimpinan transformatif itu udah banyak, disruptif ada. Nah, kita cari kepemimpinan yang baru itu. Gitu ya. Gimana Pak Ustadz Amrul? Saya. Ustadz juga ada. Rencana maksudnya mau bikin aplikasi? Gak usah perkenalan ya. Kalau tadi Pak Didi S1, S2, S3 di Unila, kalau saya S1, S2, S3 dan dapat istri di Unila. Nambahin? Oh, nambah ya? Enggak, cukup. Nah, untuk riset saya mengembangkan sebuah model pembelajaran mandiri, khususnya berhubungan dengan model hybrid berbasis AI dan IoT berbasis cyber pedagogy. Oke, nah itu nanti di gini Mas, apa namanya? Kan itu ada IoT, ada cyber pedagogy, ada apa tadi satu lagi yang cybergogi ya. Nah,
itu nanti dibawa, kan kita harus ini kan produknya apa nanti kita harus Ya, ada 3 saya itu, yaitu model fisik, kemudian model e-learning, dan model computer base. Oke. Ada 3 itu. Itu nanti dibawa bareng ke satu kelas, satu institusi atau gimana, atau masing-masing beda fungsinya? Maksud saya kalau misalnya memang masing-masing bisa dikombinasi menjadi satu model, misalnya gini dibawa ke pembelajaran entah di kampus atau di kelas atau di sekolah, itu nanti jadi satu barang, jadi satu model. Ya, karena kalau 3 nanti ya satu model, mau langsung sekaligus S3 3 kali. Nah. S2 udah 2 kali, S3 3 kali. Ya jadi dibuat satu ya biar from programnya. Gitu. Jadi R&D ya pengembangan ya. Ya, rock and roll. Rock and roll. Oke, berikutnya ini terakhir silakan ditutup dengan membahas. Terima kasih. Pak Budi, sekalian saya mau konsul karena awalnya saya itu mau mengubah bully, perilaku bully itu Cyber. boosting self esteem melalui awalnya itu teori Likona sama karakter Likona sama nemuin nyimah cari kesamaannya. Tapi ternyata terus berubah 2 kali berubah itu yaitu penelitian yang kedua, kemudian yang kedua menurut setelah konsultasi maju berkali-kali itu terlalu empirik dan harusnya dibawa ke taraf filosofis, dan karena bully ini adalah aktivitas sosial agresif di dalam lingkungan pendidikan sekolah, maka dibawa ke engagement dan saya nggak ngerti apa-apa setelah itu. Awalnya kalau di bully itu saya masih mixed method ya, karena kalau Saatnya dulu. Kenapa tadi dianggap terlalu empirik? Jadi kan bully ini bagian kecil setelah agresivitas. Yeah. Nah di atas agresivitas itu kan bagaimana relationship sosial di komunitas sekolah. Jadi hubungan sosial, kemudian agresivitas, ya, bully. baru bully. Jadi bully dianggap terlalu kecil ranahnya. Tapi ini hanya biasanya di BK gitu. Misalkan ontologinya di BK. Jadi ini nggak apa-apa. Ini kan anatominya nih. Ini kan hanya anatomi saja. Nah kita masuk itu berarti kalau saya lihat penjelasan ini mau intervensi. Ya. Berarti kan intervensi nanti bentuknya apakah model konseling atau apapun namanya. Iya, awalnya iya. Saya nggak usah marah. Dengan problematik memuji gitu, tapi sama harusnya ke filosofis di teori pendidikan, jangan ya. Jadi tidak apa-apa, misalnya kalau saya jadi begini, yang ini tadi apa namanya sosial, kemudian agresivitas sama bully ini kan taksonomi lah ya. Nah, kita mau buat model untuk intervensi di bully-nya, ya kan? Tapi ketika kita mau buat model ini kan pasti akan bahas ketiga-tiganya struktur ini kan. Nah, ini nanti mau dibawa ke teori di atasnya kan. Kita kan ada beberapa teori, tidak apa-apa. Dipilihkan engagement kayaknya yang sesuai. Ya belum tentu, nanti tinggal tergantung teorinya yang mana. Jadi ini anatomi, kemudian kita bawa model masuk untuk intervensi ini. Di dalamnya itu nanti ada beberapa teori untuk membedakan perlakuan satu dengan yang lainnya ini. Dan nanti tinggal mau ambil teori yang mana. Ayo yang bingung. Ya, kalau pelan-pelan nanti kita mau apa dulu kan ada beberapa teori belajar yang dia bisa teori belajarnya di humanisme sudah ya. Humanisme, oke. Kalau humanisme berarti nanti dia fokus ke interaksinya, ke apa namanya interaksi lah gitu. Iya, sehingga masuknya ke engagement. Betul. Ya cocok. Saya terus macet. Iya. Kalau memang ambil teorinya di humanis memang cocoknya ke engagement. Kenapa? Karena memang ini humanis, engagement itu kan satu sudah linear itu, sudah sejalan itu. Jadi memang benar di arah engagement. Tapi ketika mau ngambil teori yang lain, misalnya mau ngambil teori yang konstruktivis, berarti nanti kita tidak fokus di interaksinya, tapi fokus di konstruksi karakter, misalnya konstruksi perubahan perilaku. Nah ini yang di prosesnya ini nanti yang kita lihat. Tergantung teorinya yang mana yang kita pakai.
Kalau humanis nanti kita melihat itu, kalau konservatif melihat konstruksi yang tadi dan yang lain sebagainya, begitu. Ya, awalnya tuh saya masuk itu 2 bulan yang lalu itu ke konstruktif. Ya. Itu. Tidak apa-apa, wajar Bu. Itu kan cuma semester. Tapi seminggu ini saya jadi brand. Curhat. Bukan cuma itu. Ya, pelan-pelan. Nanti kita masuk nanti saya masuk di ininya, di kualitatifnya. Yang jelas begini, nanti kalau nanti Bapak Ibu siapapun mau R&D, mau yang penelitian intervensi ini tadi, mau yang eksperimen, mau yang mixed method, ketika melibatkan kualitatif, ingat kualitatif itu paradigmanya berbeda, ya. Paradigmanya paradigma fenomenologis, ya kan? Jadi dia subjektif, melihat realitasnya itu berbeda, ya kan? Mungkin sudah belajar di filsafat ya. Kalau positivis kan dia sangat rigid, objektif. Jadi apapun itu yang kita lihat itu dia merupakan entitas liar, entitas luar, bukan liar, sorry, entitas luar dari diri. Jadi nanti ketika melibatkan kualitatif, maka yang harus kita desain, kita lihat adalah bagaimana kita betul-betul bisa menggali pengalaman kita di pengalaman diri partisipannya dalam memberikan informasi yang memang nanti bermanfaat untuk menjawab perspektif kita tadi. Tapi benar-benar yang fokusnya adalah bukan di sudut pandang kitanya, tapi di di partisipannya, gitu, di partisipan. Gitu. Nanti kita bisa lebih banyak. Berarti saya nyari referensi ke humanisme aja dulu ya, untuk mengetahui. Iya, boleh. Jadi mau dari atas mau dari bawah itu preferensi, itu arbitrari. Maksudnya terserah Bapak Ibu. Enak berpikir kecil kemudian nanti jadi satu, atau berpikir makro dulu kemudian baru nanti ke bawah. Itu masing-masing akan berbeda. Karena karakter berpikir individu juga berbeda. Kalau Bapak Ibu yang suka berpikir makro, dia akan berangkat dari teori dulu. Teori misalnya dari humanis, behavioris, kemudian konstruktivis, dan lain sebagainya itu. Kita berangkat dari itu grand teorinya, nanti kemudian diturunkan ke intermediate teorinya apa. Intermediate, kan nggak mungkin langsung ke aplikasi. Ke intermediate teorinya apa sampai nanti ke terapannya. Itu berarti yang memang berangkat dari yang besar dulu ke yang kecil, itu yang deduktif ya. Tapi kalau misalnya Ibu lebih suka yang induktif, nggak apa-apa. Cari artikel dari variabel-variabel yang terkait itu, dikumpulkan dulu, dicari, nanti baru ditarik ke atas. Itu lebih enak juga. Jadi tergantung bisa atas ke bawah atau bawah atas sama aja, nggak masalah. Itu sebenarnya hanya cara berpikir saja. Jadi bisa aja. Mau dari grand teori dulu boleh. Tapi kalau bingung dengan grand teori, mulai dulu dengan variabel yang ada di penelitian ini, dikumpulkan dulu, dicari kaitannya dengan yang lain. Nah, setelah ketemu beberapa artikel, buat matriksnya, buat tabelnya. Oh, ini hubungan ini dengan ini dan seterusnya. Nanti baru ditarik ke atas. Nah, itu bisa juga. Itu hanya preferensi berpikir saja. Gitu. Ya. Terima kasih. Nanti kita bisa lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Budi. Ditutup. Katanya saya jadi penutup perkenalan yang untuk lebih Pak Budi. Baik, jadi mungkin bukan cuma saya ya. Kalau saya memang merasa peracak-acak begitu kan, begitu sudah masuk ternyata banyak masukan ini tuh jadi malah kemana-mana begitu kan. Tapi saya tetap fokus masih tetap mempertahankan
bisa di-mix, digabungkan untuk membuat suatu model baru yang memfasilitasi itu semua. Jadi intinya pengembangan model atau yang model ini sebuah model atau model itu yang jadi pertanyaan. Ya. Pertama nanti sebenarnya begini, lagi berangkat sebenarnya masalah apa yang ingin saya pilih, maksudnya masalah apa yang ingin saya selesaikan itu pertama dulu harus dikliarkan. Saya ingin menyelesaikan masalah apa, gitu. Jadi, nah masalah kan ada gap itu kan. Apakah benar ini masalah? Apakah ada akar masalahnya? Akar masalahnya apa lagi? Nanti akan jadi faktor-faktor. Jadi begini Bapak Ibu, sama seperti ini. Begini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu lihat ini, kita sama-sama lihat kelas ini. Yang Bapak Ibu lihat kelas ini apa? Coba ini kita melihat variabel-variabel. Yang ketika kita masuk kelas, yang Bapak Ibu lihat di kelas ini apa? Meja, kursi, apalagi buku, rak, itu. Itu kita kumpulkan jadi satu, menjadi fasilitas. Terus apa lagi? Tadi ada Pak Budi, saya berarti dosen ya. Berarti pendidikannya apa lagi? Mahasiswa ya, ada guru, dosen, mahasiswa, apa lagi? Media, oke. Medianya apa medianya? Bisa nggak kita kelompokkan ke fasilitas? Bisa, apalagi? Papan tulis, apalagi? Ya, ini kan yang kita lihat, ini kan yang tampak yang selama ini kita lihat, yang tampak di atas permukaan. Yang bawah ini kan banyak sekali. Komunikasi, interaksi, engagement ke kelas yang tadi, bahwa kita bisa diskusi itu tadi, diskusi, komunikasi, apalagi motivasi, ada sikap, ada attitude, ada persepsi, ya kan banyak kan? Nah, kemudian apa lagi? SPP. Itu Mas Ali. SPP. Betul. Ya. Jadi kita kalau begini, kalau kita melihat kelas itu, kita melihat kelas yang bermacam-macam, bervariasi dengan variabel yang bermacam-macam itu tadi. Kalau kita mau menggunakan sudut pandang positivistik, memang jadi kita berdiri, kemudian kelas dengan berbagai variabel terpisah. Ya, kita ambil beberapa faktornya, beberapa variabel-variabel tadi, antara motivasi apa kita di macam-macam tadi ya, termasuk SPP tadi. Kemudian dicari ada hubungan satu dengan yang lainnya, ya. Nah nanti itu akan jadi penelitian kuantitatif, karena kita sudah menentukan variabel di atas, ya kan? Nah, kemudian setelah kita ngambil misalnya 5 variabel yang di kelas tadi, ambil 5 variabel antara tadi ada self-regulated learning juga, kan ada di dalam ini, ada gaya belajar, ada motivasi tadi, ada persepsi dan sebagainya tadi. Setelah kita ambil 5, kemudian kita cari literatur terdahulu. Kalau memang literatur terdahulu belum ketemu, pakai sense kita. Sense maksudnya bagaimana? Misalnya begini, sense kita mengatakan bahwa oh ini ada self-regulated learning, ada motivasi, kemudian ada lagi hasil belajar. Hasil belajar. Jadi pasti ada hubungan antara self-regulated dengan hasil belajar. Itu kan asumsi kita nanti, asumsi kita yang harus kita buktikan. Kita belum bicara teori, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan bedanya antara teori, asumsi, hipotesis dan tahu ya itu ya. Jadi ini kan masih masih asumsi kita, nggak apa-apa kita pakai di awal. Jadi variabel-variabel itu kemudian kita cari hubungan tadi, misalnya yang SLR berhubungan dengan hasil belajar. Kemudian ada motivasi, ada lagi persepsi, kemudian hubungan hasil belajar. Tapi hubungan antara motivasi dengan persepsi ini tadi biasa aja hubungannya. Maksudnya dia mempengaruhi hasil belajar. Tapi ketika dimoderasi oleh SLR, maka dia bisa menaikkan atau menurunkan. Nah itu bisa. Artinya kita masuk ke kelas, melihat fenomena yang ada di kelas, kita kumpulkan variabel-variabelnya, cari hubungan-hubungannya. Itu jadi penelitian kuantitatif. Oke. Nah, selesai dari situ, di penelitian kuantitatif,
Nah nanti kan pasti ada outlier itu, pasti ada anomali. Karena ilmu sosial itu nggak mungkin 100% benar, eksak itu nggak mungkin. Pasti ada error, ya. Maka dalam statistik itu error kan sangat penting itu. Nah dari anomali-anomali itu baru kita tarik, kita ambil ternyata anomalinya misalnya di persepsi, misalnya anomalinya di persepsi. Nah dari anomali itu kita ambil, kita telusuri, kita fokus ambil satu variabel ini, ditelusuri sampai ke dalam, nanti jadi penelitian kualitatif. Nah dari ini tadi ini sudah menjadi penelitian mixed method, kuantitatif dan kualitatif. Jadi ketemu beberapa variabel tadi, kita ambil satu variabelnya, masuk ke dalam, ya, secara mendalam. Persepsi itu nanti akan sangat banyak sekali, yang tergantung bagaimana kita inquiry-nya, mencarinya, nanti bisa jadi mixed method. Nah, kemudian setelah kita ketemu nih tadi, ada hubungan dan sebagainya, kita ambil satu variabel, masuk ke dalam, sudah kuanti-kuali, kemudian setelah itu kita berpikir lebih lanjut. Kayaknya kalau ini saya buat model bagus deh, nanti jadi penelitian R&D, nyambung kan? Gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya kemampuan kita untuk melihat masalah, melihat fenomena, dan memfokuskan apa yang kita kaji itu penting di awal. Gitu, ya. Saya di awal enggak? Kalau saya di awal saya turunkan saya. Nah, nanti kalau saya nanti lebih banyak fokus karena tugas saya tadi kualitatif ya kualitatif. Kira-kira ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari. Saya kurang lebih 3-4 pertemuan. Sudah tinggal separuh. Terima kasih. Jadi ini. Makanya pertama nanti kita berangkat dari foundation of quantitative research, dari dasar-dasarnya dulu. Kenapa sih kok kita harus kualitatif? Karena di S3 yang membedakan S2 dengan S1 adalah begini, kita harus berpikir lebih abstrak, lebih makro lagi. Kalau dulu kita hanya berpikir misalnya begini, kalau yang R&D kita mengembangkan model pembelajaran berbasis misalnya berbasis digital apa gitu, mengembangkan model pembelajaran berbasis digital. Selesai ketemu produknya jadi dah di level KKNI level 8, oke, selesai. Tapi di S3 bisa nggak melakukan yang sama? Bisa, tapi harus ditarik ke atas. Bagaimana nariknya? Ketika saya mengembangkan model pembelajaran ini, itu kan akan saya bawa ke kelas, ya kan? Nah, kelas ini seperti apa karakternya? Bapak Ibu harus masuk ke dalam karakteristik kelas yang ada di culture kita, di komunitas kita, di tempat-tempat kita. Nah, karakteristik pembelajaran yang ada di Dasman misalnya itu seperti apa? Nah, kemudian setelah kita melihat karakter pembelajaran itu, kemudian kita sambungkan dengan teori-teori yang ada, cara belajar atau cara sebenarnya kita sudah tahu, tapi mungkin secara teoritis tidak ternamai, secara teoritis tidak ada nama, tapi mungkin kita tahu, misalnya begini. Itu tadi yang saya sampaikan, orang itu kalau belajar interaksi satu dengan yang lainnya itu harus dibangun, ya harus satu dengan harus berinteraksi. Interaksi dalam bentuk apa? Tanya jawab, kasih feedback, peer, kemudian presentasi, simulasi dan sebagainya. Nah, kenapa kok belajar itu harus begitu? Karena kata humanis, kata orang-orang humanis ini tadi, belajar itu harus experience. Harus mengalami, dan dia sebagai manusia dia harus berinteraksi satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian kalau misalnya nanti saya melihatnya di konstruksi pengetahuannya, maka saya akan pasti pakai teorinya konstruktivis. Misalnya gini, contoh kemarin itu ada S3 yang meneliti begini, bagaimana konstruksi pengetahuan mahasiswa yang ikut PPG. Konstruksi pengetahuan, penelitiannya kualitatif. Bisa nggak? Bisa.
bisa saja. Jadi dia melihat proses belajar dari awal sampai akhir ya di program PPG ini, kemudian dia lihat dari berbagai angle untuk melihat bagaimana konstruksi pengetahuannya dari pertemuan ke pertemuan. Dia mengambil sudut pandang konstruktivis, kualitatif murni pure. Boleh nggak? Boleh, bisa jadi juga. Sama seperti tadi yang kita di kelas, ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, kemudian melihat berbagai fenomena itu tadi, kemudian dari fenomena itu ambil satu aja ditelusuri, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, bisa. Tapi secara mendalam betul, gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau tadi saya hanya berpikir pada level kelas atau sekolah saja, itu di level mikronya. Kalau Bapak Ibu mau naik sedikit ke atas, nanti bisa ke level meso namanya, level meso. Level meso pendidikan itu level apa? Level institusi. Berarti level sekolahnya. Mungkin yang belajar dalam pendidikan kita belajar ada mikro, meso, makro, ya kan? Mikro, meso, makro. Nah, di level mesonya berarti tidak hanya melihat di kelasnya, tapi tadi seperti Pak Ali dan Pak Sran tadi melihat melihat kebijakan di sekolah. Nah, melihat bagaimana nyusun RKHS-nya misalnya. Apakah RKHS-nya itu berbasis pembelajaran atau tidak, atau itu hanya buatan kepala sekolah aja? Karena rata-rata nggak nyambung yang disusun RKHS kepala sekolah dengan guru-guru di kelas. Jadi putus antara mikro dengan meso. Nah, ini jadi masalah juga. Kan harusnya nyambung. Harusnya kebijakan di level meso ini, di level sekolah tadi, institusi tadi, entah fiskalnya, kepemimpinannya, manajemennya dan sebagainya, itu nyambung dengan yang di mikro yang di atasnya. Gitu. Nah, kemudian ternyata tidak berhenti di situ. Masalahnya bukan hanya di mikro dan meso, tapi di makronya. Ada di masalah jadi kurikulum nasional misalnya, ada di kebijakan pemerintah misalnya, ada di standar nasionalnya. Nah, itu di level makronya. Silakan Bapak Ibu mau masuk ke yang mana, mikro, meso atau makro. Dua-duanya bisa, mau kualitatif, tergantung apakah kita mau fokus mendalam atau mau yang beberapa faktor meluas. Dua-duanya boleh, nggak apa-apa, bisa. Kira-kira Mikro, begitu. maso, makro itu apa Pak? Sebutannya level apa Pak? Meso. Miso itu level pembelajaran, level pembelajaran mikro jadi di kelas. Mikro. Jadi pembelajaran di level kelas namanya mikro. Nanti meso itu di level institusi atau lembaga. Middle. Ya, atau middle boleh. Itu disebut itu. Gitu ya. Makro itu di level nasionalnya. Nah, itu kira-kira kalau kita melihat. Bapak mau tanya? Iya Pak. Oh, silakan. Jadi memang baiknya begitu. Nama NPM. Berat sepatu. Berat sepatu. Jadi memang sebaiknya kita lihat dulu masalahnya, baru kemudian kita cari teorinya ya Pak. Iya, betul. Jadi harus klik dulu masalahnya. Jangan-jangan ini bukan masalah nih. Apa tadi Bumia coba? Bumia masalahnya, Bumia kan? Bu Ami. Bu Ami masalahnya apa? Ya. Bu Ami masalahnya apa? Jadi diklikkan dulu. Ini masalahnya apa nih? Jangan-jangan bukan masalah nih. Gitu. Kalau untuk di S3 itu kita meneliti level mikro pun tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Yang kedalamannya. Iya. Level mikro pun boleh untuk kedalaman dan itu nanti luas, apalagi kualitatif kan. Orang kualitatif itu nggak bisa di awal level KKNI. Contoh begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu COVID kan 19? Nah, COVID-19 itu misalnya dulu dikaji case study pertama. Case study di mana? Pertama di Wuhan. Ya. Jadi beberapa peneliti
mengkaji meneliti ini virus ini di Wuhan, khusus karena case-nya ada di Wuhan, jadi case tadi ini. Nah kemudian setelah dipelajari, setelah dikaji, diteliti selama 3-4 bulan, loh ternyata ini bukan hanya di Wuhan, ada di daerah-daerah yang lainnya juga, ada di beberapa daerah juga. Akhirnya geser ke daerah lain, bukan di Wuhan kan. Penelitiannya pakai case tadi lagi, bukan, berubah jadi ini sebuah fenomena kan, fenomenologi, menjadi fenomena, menjadi fenomenologi itu. Nah ternyata setelah diteliti fenomena ini, loh ternyata yang memunculkan budaya baru. Sampai di Indonesia waktu itu masuk awal di Depok kalau nggak salah ya, di Jawa Barat itu, COVID itu. Nah jadi dari case tadi, fenomena ke beberapa tempat, akhirnya ini muncul budaya baru. Budaya baru apa? Pakai masker. Nah akhirnya jadi penelitian etnografi, bisa berubah. Nah setelah etnografi, nah ternyata orang meneliti lagi. Oh ternyata virus ini dia akan muncul selama ini 100 tahun sekali. Dulu 100 tahun lalu juga ada virus sejenis, kalau salah malaria atau apa itu. Sebelum juga ada. Oh ternyata ini siklus 100 tahunan. Ini jadi penelitian historis. Bisa berubah-ubah kan? Nah kemudian setelah itu kita ingin mengkaji dengan adanya COVID ini sekarang berubah. Tadi ada yang mau nanti learning loss lagi tadi juga. Ada sesuatu yang hilang tadi. Learning loss. Saya ingin fokus khusus meneliti tentang learning loss ini. Nanti bisa jadi teori baru, jadi grounded teori. Itulah penelitian kualitatif, bisa berubah-ubah. Ya kan? Dari tadi case ke fenomena ke etno kan budaya, kemudian ke apa namanya, ke histori, ke ground dan seterusnya. Jadi bisa berubah-ubah. Itu enaknya kualitatif itu. Ibarat orang jalan, ya udah dia enak, dia menikmati dengan jalannya. Gitu. Nah itu dengan jalannya. Gitu. Nanti tinggal, tapi ingat penelitian kualitatif itu dibatasi namanya saturasi atau saturasi itu apa namanya, kecukupan. Saya akan berhenti sampai mana? Ya, titik jenuh. Ya, ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya sampai mana? Betul. Saya akan berhenti sampai mana? Itu yang kita tentukan. Nah setelah itu nanti baru itu kan datanya banyak sekali. Nah itu orang kualitatif seperti itu. Bisa berubah-ubah. Tapi itu perubahan itu dalam satu kali pelaksanaan penelitian atau seperti apa? Bisa dalam satu kali penelitian. Tapi nanti di hasil akhir? Ya enggak apa-apa, di hasil akhir tinggal kan kalau kualitatif kan kita merumuskan kan banyak ini data nih. Kita mau membuat membuat hipotesis apa? Kan kalau kuantitatif membuktikan hipotesis, kualitatif menemukan hipotesis. Kan nanti jadi hipotesis yang nanti akan diuji oleh peneliti yang lainnya. Hipotesis itu bentuk apa? Kita bisa kategori, pola, kemudian klasifikasi, dan sebagainya. Makanya kalau mau menemukan teori, membangun teori kualitatif, tapi kalau membuktikan teori kuantitatif, kan gitu ya. Kualitatif atau karena saya belum pernah melakukan kualitatif karena saya biasanya mendesain satu sistem S1 S2 saya kan di pengembangan sistem ya? Ya biasanya saya itu kalau sekarang ini kan karena bidang kerja saya di sini, jadi saya harus menyesuaikan. Belum itu bukannya museum tadi? Iya ini kan saya baru. Oh iya, maksudnya sistem itu sistem berbasis teknologi atau sistem apa? Itu masih include di dalamnya, artinya tapi begitu tata kelola dan kata tadi, salah satunya adalah pembelajaran di museum itu kan tadi ada digitalisasinya juga, tapi begitu tata kelola itu kira-kira saya ya itu bisa ini apa namanya, kalau memang ini betul-betul mau buat program yang memang bisa dilaksanakan, nanti bisa dipakai
R&D bisa, tapi pengembangan juga bisa. Tapi kan nanti kan harus, kalau kan ada uji coba beberapa level ya pengembangan ya. Nanti kalau di museum, di aplikasi, nah itu yang nanti ke ininya, ke penerapannya. Tapi kita bisa buat ini transform. Ke kebijakannya sebenarnya salah satunya memang membuat, tapi lebih ke umumnya saya grand design ininya ada tata kelolanya. Dan bisa tata kelola. Iya, kebijakan dan lain-lain kan. Sambil duduk ya. Iya. Biar kelihatan kamera itu. Iya. Gimana? Jadi bukan di dalam grand design itu kan saya juga membuat konsep untuk digital learning, tapi saya nggak bikin digital learning. Nanti terlalu luas ini saya, tapi lebih ke kebijakan, tata kelola, kemudian konsep digital learning apa yang sesuai. Ya, baik. Itulah makanya nanti begini. Sebelum nanti kita menentukan itu, di awal, di bagian awal itu harus clear. Kita berangkat dari filosofi atau cara pandang. Cara pandang kita melihat fenomena. Kalau misalnya nanti fokus ke mana, ke museum, berarti bagaimana kita melihat sistem yang ada di museum itu sekarang. Jadi saya melihatnya ini apa, ini barang apa nih, sekarang sebetulnya seperti apa, gitu. Nah kemudian dari cara pandang itu kita bisa buat asumsi-asumsi, ya. Nanti dari situ kita bisa bisa merujuk ke yang sudah ada. Selama ini tata kelola museum seperti apa? Apakah ketemu gap atau enggak? Ketemu gap yang seharusnya secara teori dengan yang ada nih sekarang, gitu. Kalau memang iya, kira-kira ini permasalahan di mana? Apakah nanti banyak faktor itu? Nah, nanti bisa ditelusuri. Kalau misalnya nanti saya hanya fokus ke faktor-faktor ini saja, apakah nanti kalau faktor-faktor ini saya kumpulkan, saya jadikan model, kan jadi berarti kuantitatif. Nanti kita uji model ini bagus atau tidak. Gitu. Nanti jadi kuantitatif bisa, kuantitatif aja. Nah, tapi supaya kuantitatif ini lengkap, nanti kita ikuti, kita lanjutkan dengan kualitatif juga bisa, tidak apa-apa. Maksudnya untuk memastikan bahwa model ini dipersepsikan bagus oleh nanti akan pakai, itu jadi mix method juga bisa. Yang penting di awal merumuskan masalahnya tadi. Yang benar. Masalahnya apa sebenarnya? Apakah di tata kelolanya, apakah di sumber dayanya, apakah di kebijakannya, apakah kompleksnya saya ya, makanya apalagi kompleks kan, makanya dipetakan semua dulu. Kan kita nggak akan mungkin ambil semuanya, pilih beberapa aja. Nanti misalnya kita sepakat pilih 5, cari teori yang ada, cari kajian teori. Nanti baru dihubung-hubungkan. Dari hubungan-hubungan ini nanti kita coba membuat modelnya. Nah, nanti baru kita uji modelnya. Gitu. Nanti kalau kuantitatif berarti ada uji model, ada uji pengukuran gitu. Gitu kira-kira ya. Lihatkan dulu masalahnya. Halo? Kayaknya udah restu. Oh enggak. Sedang berpikir, Pak. Udah 31 ya? 31 cuma. Iya, udah mau jumatan ya.